Pustaka Harajawan disinyalir menjadi dokumen atau arsip yang paling dicari yang diamankan oleh pasukan Belanda pada masa pembumihangusan Kerajaan Sisingamangaraja di Bakara. Pustaka yang berisi 24 bab ini ditulis dalam aksara Batak pada masa pemerintahan Sisingamangaraja ke-11 pasca meninggalnya Sisingamangaraja ke-10 akibat daripada Perang Padri yang dipimpin oleh Tuan Kurau dari Sumatera Barat hingga ke Tapanuli. Pustaka yang berisi 24 bab ini ditulis dalam aksara Batak, berisi tentang sejarah, hukum, adat, pemerintahan, dan sistem kepercayaan yang dianut oleh orang Batak pada masa itu. Selamat datang di Toba. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan, mengingatkan, dan menyegarkan kembali ingatan Anda tentang cara membaca, menuliskan, atau mengenali aksara Batak. Aksara Batak, atau yang juga dikenal dengan surat Mazhab Lusia, 19 karakter, memiliki nama asli Hatanipoda, atau jika diterjemahkan, bahasa instruksi. Dikatakan bahasa instruksi atau Hatanipoda karena aksara ini pada awalnya dipakai oleh para guru atau Datu Bolon untuk menuliskan ilmu hadatuan yang dimiliki untuk diwariskan kepada murid-muridnya dalam suatu naskah arsip yang disebut dengan pustaka. Pustaka adalah sebuah naskah tradisional yang terbuat dari olahan kulit dalam kayu gaharu, terdiri dari lembaran yang dilipat dan diapit oleh sampul kayu yang disebut dengan lapak. Lapak ini sering diberikan ukiran boras pati atau kadal yang diukir sendiri oleh pemiliknya. Naskah dalam pustaka ini biasanya ditulis dengan tinta menggunakan pena yang berasal dari lidi aren atau tanduk kerbau. Selain pada kulit kayu gaharu, aksara Batak biasanya juga diukir di atas bilah bambu, tulang belulang, kepentingan administrasi kerajaan. Walaupun ada mitos yang menceritakan bahwa si Raja Batak konon telah mewariskan pustaka Surat Agong dan pustaka Tumbaga Holing pada kedua anaknya, Guru Tapia Bulan dan Isom Baun, namun hingga saat ini tidak ada ditemukan satu naskah pun yang berumur lebih dari 200 tahun. Sehingga para peneliti cenderung menyimpulkan bahwa aksara Hatanipoda ini mulai digunakan dan berkembang pada awal abad ke-18 di Mandailing dan kemudian menyebar ke utara hingga ke Karo. Sama dengan aksara Brahmi, aksara Batak menganut sistem tulisan Abugida, yang mana ke-19 aksara dasarnya atau yang sering disebut dengan Inani Surat mempresentasikan satu suku kata dengan vokal inheren A yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu yang sering disebut dengan anakni surat. Surat Batak dibaca dari kiri ke kanan secara tradisional. Aksara ini ditulis tanpa spasi antar kata. Aksara Hatanipoda terdiri dari Inani Surat dan Anakni Surat. Adapun Inani Surat atau karakter utama daripada aksara Batak adalah A, H, Na, Ra, Ta, Ba, Wa, I, Ma, Nga, La, Pa, Sa, Da, Ga, Ja, U, Ya, Nya.
Biasanya disingkat dengan Ahana Rata, Bawai Mangalapa Sada Gajah Unya. Aksara Batak sendiri pada umumnya memiliki 19 karakter utama yang digunakan di setiap puak Batak. Namun, di beberapa puak ada beberapa karakter tambahan yang dibuat untuk menyesuaikan penggunaan bahasa mereka. Ada beberapa versi penggunaan daripada karakter wa dan ta dalam aksara Batak Toba. Biasanya yang sering digunakan adalah wa dalam bentuk ini, sementara ta yang biasa digunakan adalah yang ini. Namun beberapa skrip atau naskah-naskah kuno juga menggunakan ta yang ini. Aksara-aksara Batak yang di dalam gradien merah dan hitam ini sebenarnya adalah aksara yang sangat jarang kita gunakan, yaitu aksara wa, aksara ya, dan nya. Pada dasarnya sangat jarang karakter ini kita gunakan dalam bahasa Batak. Namun seiring dengan perkembangan bahasa Batak semakin banyak menyerap bahasa-bahasa asing, sehingga muncullah aksara-aksara tambahan wa, ya, dan nya dalam aksara Batak Toba. Sementara anak ni surat terdiri dari 6 karakter. Sebenarnya dia ada 4 huruf vokal, kemudian diakritik dan juga tanda baca atau pangolat. Yang pertama adalah sikora yang berbentuk bulat, yang mana mewakili aksara i. Ketika ini digunakan, maka vokal A berubah menjadi vokal I. Yang kedua adalah haluaon, memiliki bentuk kali atau X, yang mana dia merepresentasikan bunyi vokal O. Dikatakan haluaon dalam bahasa Batak ini berarti adalah kelepasan. Dalam artian dia tidak terikat dengan induk karakter atau inani surat sama dengan huruf I. Kemudian ada yang ketiga adalah haborotan atau bunyi vokal U. Dikatakan haborotan dalam bahasa Batak ini memiliki arti terkait karena penulisannya selalu dikaitkan dengan induk suratnya atau karakter utamanya. Kemudian ada karakter yang keempat yaitu hatadingan, yaitu representasi daripada bunyi vokal E. Dikatakan hatadingan ini dalam artian adalah ketinggalan. Dikatakan hatadingan karena posisinya adalah bentuknya seperti minus tanda penghubung, tapi dia selalu berada di sebelah kiri daripada inani surat. Dia selalu seperti ketinggalan. Sementara yang kelima adalah saringar. Saringar ini adalah representasi daripada bunyi juga selalu berbarengan dengan induk atau inani surat, tapi dia berada di sebelah kanan daripada inani surat. Dan terakhir adalah pangolat. Pangolat ini tidak memiliki bunyi, tapi ketika pangolat digunakan, maka otomatis bunyi A yang ada pada konsonan atau inani surat yang muncul sebelum pangolat ini dihilangkan. Jadi ketika ba bertemu dengan pangolat, maka ini otomatis memiliki arti b tanpa a. Posisi dan juga cara penulisan daripada diakritik ini atau anak surat ini dapat dilihat dalam bagian berikut. Dalam penggunaan pangolat pada umumnya adalah berfungsi untuk menghilangkan bunyi vokal A yang ada pada inani surat. Namun, ada dua jenis penggunaan pangolat, ada dua tipe penggunaan pangolat. Yang pertama adalah pangolat tanpa anak surat. Pangolat tanpa anak surat dalam artian pangolat muncul setelah inani surat. Bisa kita lihat di sini, pangolat muncul setelah na, pangolat muncul setelah h atau k, pangolat muncul setelah na, pangolat muncul setelah ini. Nah, dalam hal ini cara membacanya sangatlah mudah, tinggal hilangkan huruf a. Jadi bataka.
atau bataha, karena huruf karakter ini dan surat ini H bisa dibaca H, bisa dibaca K. Otomatis ini bacanya lah Batak. Kalau inilah dalana, dalan. AK menjadi ak karena bunyinya dihilangkan menjadi aksara. Tanah menjadi tan, tanda. Sana menjadi san karena a-nya hilang menjadi sandiri. Tipe yang kedua adalah tipe penggunaan pangolat dengan anak di surat. Dalam artian ketika pangolat muncul, ada inani surat yang berbarengan dengan anaknya surat. Nah, contoh i, o, u. Sama halnya dengan yang tadi, bunyi a daripada si inani surat dihilangkan, sementara bunyi vokal ini dipindahkan ke inani surat yang muncul sebelumnya. Seperti ini, sami menjadi sima gitu. M-nya A-nya dihilangkan menjadi sim. Ba tambah o menjadi bo, simbora. Bani menjadi bin, bina menjadi bina, kemudian ada pangolat hilang A-nya menjadi binsar. Sama dengan yang ketiga, keempat, dan kelima. Kelima adalah simalu nganu. Dan kalau tidak ada pangolat menjadi simalu nganu. Tapi kan ada pangolat dan ada tanda anak di surat dikritik, maka dipindahkan ke inani surat sebelumnya menjadi simalu ngun. Begitu juga dengan penulisan atau transkrip dari aksara Latin ke aksara Batak. Ketika muncul anak di surat, maka dia akan dipindahkan sebelum pangolat. Ada beberapa versi dan ada beberapa kebingungan dalam membedakan I dan U, karena I dan U muncul sebagai inani surat, tapi ada juga bentuk diakritiknya. Jadi tidak selamanya I yang muncul di awal dituliskan inani surat. Tipe yang pertama lah kita katakan suku kata terbuka, ketika dia I dan U adalah penggalan katanya atau suku katanya mandiri, di sini seperti ihur, uhum, iri gitu. Dia tidak terkait dengan konsonal lainnya atau huruf lainnya, inani surat lainnya, ihan, terus mau. Nah, itu maka kita menggunakan inani surat seperti ini. Ihur, u, i. Kita menggunakan versi daripada inani surat. Tapi ketika suku kata terikat dalam artian memang dia muncul di awal, penggalan suku kata seperti ini, tapi dia terikat dengan karakter lainnya tidak sendiri, maka kita tidak bisa menggunakan inani surat. Kita menggunakan diakritik dengan bantuan A menjadi di sini dia muncul ini nih, upasa, imbar. Di sini I, U muncul sebelum pangolat karena tadi penggunaan pangolat yang dengan anak surat. Oke. Pada dasarnya aksara Batak cara bacanya juga sangat simpel, sebenarnya hanya menghubungkan karakter dengan karakter lain dan mengubah bunyi. Itu dia. Kemudian menghilangkan bunyi dengan pangolat. Tidak ada kapitalisasi, tidak ada koma, tidak ada spasi, tidak ada titik. Biasanya di aksara Batak, pustaha atau naskah-naskah. Tapi pada umumnya ada beberapa versi yang bisa ditemukan, ada beberapa bindu atau tanda baca yang ini sebenarnya opsional dan tidak selalu digunakan. Ini tergantung daripada ini bukan acuan resmi lah gitu, acuan formal daripada aksara Bataknya. Jadi ketika muncul, kalau ini namanya bindu godang, inilah bindu godang. Ini penggunaannya adalah menandakan awal teks pada naskah pustaha. Sementara kalau ini bindu
Pinar Jolma menunjukkan awal teks pada naskah bambu. Jadi naskah bambu biasanya digunakan di suku Karo karena suku Batak Toba cenderung menggunakan bambu hanya untuk penanggalan, sementara suku Karo dia menggunakan menuliskan ratapan cerita itu menggunakan aksara Batak juga. Kalau orang Batak Toba cenderung menggunakan turi-turian atau cerita lisan. Sementara mungkin yang paling sering kita gunakan adalah ini. Nah, Bindu Nametek namanya, ada 2 versinya, dan juga ini. Oke, dia bentuk seperti 4 mata angin. Nah, oke, ini Bindu Pinar Boras namanya. Ini digunakan untuk memisahkan antara bab atau bagian-bagian tertentu teks. Ketika suatu jilid atau bab selesai, biasanya muncul ini atau ini jahit daripada bab. Sementara ada juga bindu judul, ini jarang digunakan, sangat jarang. Ini memisahkan antara judul dan isi teks dalam satu baris kalimat. Karena aksara Batak tidak menggunakan spasi, tidak menggunakan tanda baca kapitalisasi, maka ini untuk menghilangkan kerancuan. Sementara ini juga sama bindu pangolat. Jadi bindu pangolat ini dia sebenarnya sama dengan pemisah, atau mungkin bisa dikatakan dengan karena tidak ada titik, jadi ini berfungsi sebagai jeda atau pemisah. Bindu pangolat akan digunakan menandakan disambiguasi pada kata atau istilah tertentu. Nah, itu dia cara simple memahami dan mempelajari aksara Batak. Demikian pembahasan kita kali ini tentang aksara Batak. Semoga apa yang telah kita bahas barusan, telah kita diskusikan bersama, bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kita untuk lebih mengenali dan juga mencintai budaya kita. Sehingga aksara ini di kemudian hari tidak hilang atau punah, melainkan bisa kita lestarikan menjadi kekayaan, warisan daripada leluhur kita. Untuk tetap mengapresiasi kami melalui subscribe, share, komen, dan juga like. Dan juga apabila ada informasi-informasi tambahan yang mungkin luput kami sampaikan kepada kawan-kawan sekalian berkaitan dengan topik yang kami bahas, mohon kiranya jangan sungkan untuk menyampaikannya di kolom komentar. Kami Halak Toba, sampai jumpa di konten kami yang selanjutnya.